Firda Indira adalah komika, aktris dan model kebangsaan Indonesia. Ia mengawali karirnya saat usianya masih 4 tahun. Firda Indira telah membintangi banyak sinetron, FTV, hingga web series. Salah satu web series yang dibintanginya adalah Girls in the City. Bahkan Firda Indira juga banyak membintangi iklan untuk berbagai produk. Puluhan tahun eksis sebagai aktris, Firda Indira kini terjun menjadi komika. Firda Indira juga kerap tampil bersama Oza Rangkuti di podcast Kesel Aje. Tak jarang ia juga disebut sebagai pacar Oza Rangkuti. Firda Indira mengaku senang bisa merambah ke dunia stand-up comedy, meski awalnya takut. Sebagai pencinta traveling, ia kerap mengunjungi berbagai tempat menarik seperti gunung hingga pantai. Yang terakhir, negara yang serem beneran. Serem, wah. Takut nih. Kamboja. Kamboja. Rusia. Takut. Myanmar. Salah. Siapa nih? Singapura. Hah? Kenapa Yun? Singapura. Oh, singa, Fir, bener-bener singa. Lucu ya? Jadi stand up. Kelapa sawit itu dia mencapai skala ekonomi sebanding dengan luasan. Jadi kalau kamu punya 5 kali 5 meter bisa tanam kelapa sawit, cuma nggak skala ekonomi. Itu kalau udah misalnya udah 25 tahun atau 30 tahun dia sudah menurun nih Pak secara kualitasnya. Apakah itu ditebang untuk ditanam yang baru atau ya emang dimati aja? Di sistem agraria Indonesia Iya. itu puncak-puncaknya sawit itu di tahun 90-an ya. Di tahun 90-an di saat kita selesai masa penguasaan hutan APH dulu. Tidak semua orang bisa berjabat tangan dengan pasangannya untuk membangun rumah ternyamannya. Mereka cuma taunya gue pengen bangun rumah. Se-fragile itu, serentan itu untuk pecah gitu loh. Aku ngerasa kegagalan adalah keberhasilan yang sesungguhnya kalau Kadang begitu, saya melihat juga beberapa teman berasumsi dan termakan ekspektasinya sendiri. Tapi kalau misalnya nih Pak, mereka udah masuk, tapi tiba-tiba di pertengahan mereka lagi kerja udah 2 tahun misalnya, mereka bercerai. Apakah itu dua-duanya dikeluarin atau enggak? Prinsip value yang ada di kita itu pertama. Semangat pagi Sobat Papa. Hari ini hari yang tidak biasa. Saya kehadiran sosok yang menyegarkan di hadapan saya. Ada Firda Indira. Hai. Ya. Tidak biasa karena saya yang paling kosong, bintang yang paling kosong di podcast ini ya Pak kebetulan. Bukan, karena biasa kita serius. Oh, Tapi oke. karena entah kenapa inspirasinya hari ini pengen sesuatu yang baru. Pengen sesuatu yang out of the box gitu. Ya. Jadi riset sana sini keluar nama kamu. Oh ya. Firda Indira. Nah itu dia. Jadi beban nih kan. Baru pemulaan udah beban nih. Teruji lah komika saya di sini ya. Ya. Jadi teman-teman, tadi baru beberapa menit saya bertemu langsung dengan Firda. Suaranya begitu. Kamu penyanyi atau gimana? Enggak, pengen banget sih Pak sejujurnya. Cuma kayaknya emang gak diridoin Tuhan deh. Enggak, aku gak bisa nyanyi. Tapi serius, suaranya tuh khas ya? Iya. Tapi gak bisa nyanyi. Aku gak ngerti, aku buta nada Pak. Oh gitu. Tapi kalau nyanyi di ruang private gitu? Kayak karaoke gitu. Ya bisa, tapi aku harus denger orang ada suara si penyanyinya. Oh gitu. Kalau aku disuruh nyanyi sendiri tiba-tiba auto drop aja. Jelek pokoknya kalau nyanyi nggak usah deh. Aku podcast aja udah. Oh gitu. Firda, kamu dikenal sebagai apa? Pengen dikenal sebagai apa sebenarnya? Ya kalau pengen dikenal jadi orang baik aja lah ya, cukup ya teman-teman ya. Tapi enggak sih, aku tuh karir aku awal mulai tuh dari syuting, dari aktris. Oke. Main sinetron, film, series gitu-gitu sampai beranjak ke sekarang itu aku menggeluti beberapa bidang tapi tetap di entertain di depan layar. Oke. Aku masih syuting, aku podcast juga. Aku juga pernah siaran. Aku komika, stand up comedy. Oke. Emang agak kurang dipercaya secara muka ya Pak ya. Punchline juga agak goreng ya teman-teman. Oke. Sama
aku suka nulis juga sama produser. Oh. Gitu. Jadi kalau ditanya mau dikenal jadi apa aja deh. Yang penting bisa semua dulu aja. Bener. Zaman sekarang lagi susah Pak. Iya. Indis ekonomi ya. Indis ekonomi. Apalagi era Gen Z kan yang udah mulai malas nih bekerja gitu. Iya. Jadi teman-teman biasa kalau dilihat itu ada satu tab di saya. Itu saya selalu mencoba untuk diskusi secara terstruktur. Kali ini saya bebaskan. Ini kita balik sekarang, switching. Ya. Switching dari POV-nya Firda, kamu Gen Z apa? 98 tuh masuknya Gen Z 98 ya? 98. Oh. Gen Z akhir Awal lah. Iya. Masuknya gitu gak sih? Iya. Ya Gen Z awal. Harusnya. Gen Z awal. Gen Z dimulai secara konsensus. Milenial akhir Gen Z awal bener. Bener kan? 97 tuh Gen Z. Emang iya ya? Iya. Emang iya ya guys. Oh iya gitu. Itulah. Oke, jadi ini POV-nya coba kita switch gitu teman-teman. Jadi dari sisi early Gen Z. Early Gen Z. 98 ya kamu? 98. Oh, waktu kejadian, kamu bulan apa? Aku Juli. Juli. Jadi udah agak reda dikit deh. Oh, kalau gitu zodiaknya apa? Cancer. Oke. Bapak apa zodiaknya? Saya Februari. Februari itu Pisces ya? Saya Februari 14. Aries. Aquarius. Oh. Satu kata. Satu kata Aquarius. Nah, saya mau ngomong depan saya expert nih. Agak gimana ya teman-teman nih? Ayo. Menurut Honestly and aku- frankly apa tuh satu kata kalau saya ngeliat beberapa feed kamu tuh di IG. Iya, itu skrip Pak. Enggak. Aquarius itu menyenangkan. Oke. Tapi Oke. tapi ya agak kemudian aja teman-teman ya. Oh, gitu ya? Agak lumayan tahu. Oh. Menurut aku. Oke. Sejauh aku punya teman-teman Aquarius itu sebenarnya menyenangkan, tapi agak tricky aja. In terms of Secara mood. oh gitu. Dia suka swing kayak gitu ya. Tapi nggak seswing zodiak yang lain sih. Oh, gitu. Sejujurnya masih better lah. Oke. Paling swing tuh Cancer sebetulnya. Oh ya? Paling mood swing. Oh. Karena dia perasaan banget kali ya. Jadi bisa tiba-tiba nih lagi happy-happy, tahu-tahu dia ngeliat apa dia sedih gitu. Oh gitu. Iya. Emang zodiak itu segeneral itu ya? Lumayan. Tapi kan beda-beda lagi Pak. Kadang beda bulan tuh beda sifat juga. Cewek cowok beda. Terus moon sign and rising ada lagi gitu. Nah aku nggak se-expert itu tuh. Ya, ini bukan membuat Ukti dan Ahwat ya. Iya teman-teman. Kayak kita mah ini aja Pak, buat iseng-iseng lucu-lucuan aja. Kalau benar kita bilang iya, kalau salah kita bilang Tapi enggak yang deh benar kayaknya. juga sih. Yang benar juga. Sebenarnya basicnya zodiak itu kan juga basic dasar human aja, itu sifat manusia yang sebetulnya secara dominannya di beberapa zodiak atau di beberapa bulan tuh memang ada dominasinya tersendiri. Tapi sebenarnya semua manusia punya sifat itu secara normal. Ya. So jadi teman-teman setuju ya? Kita coba switch ya, Ya, dari boleh. sisi POV-nya Gen Z. Apa yang mereka pengen tahu? Ini Firda ini kan bisa dibilang awam. Setidaknya bukan di korporasi, tapi mungkin setidaknya di sawit. Iya. Jadi mungkin banyak pertanyaan atau banyak hal yang ingin diketahui tentang sawit, tentang korporasi. Be my guest. Nah, jadi ini kita coba untuk bertukar. Oke. Karena emang pertama aku diajakin sama timnya Bapak Oke. untuk masuk ke podcast ini ya. Jujurnya aku langsung kayak ih menarik nih. Oke. Karena kan biasanya podcast aku tuh aku punya podcast satu namanya Halo Hati. Itu tuh bicara Sorry, tentang Halo Hati. Haloha hati. Oke. Itu tuh selalu bicara tentang cinta-cintaan, terus tentang family issues, daddy issues, mental health issues, yang gitu-gitu. Pokoknya kayak tentang kehidupan aja. Oke. Karena aslinya si Haloha itu aku membuat untuk orang-orang yang mungkin ingin banyak bercerita tapi tidak ada pendengar, atau ingin banyak mendengar tapi tidak ada yang memberitahu. Jadi itu tuh ruang untuk bicara lah. Oke. Si Haloha itu podcast itu. Jadi ketika diajakin ke sini sama tim Bapak kayak wah ini ada suatu hal yang beda nih. Oke. Oke. Karena di sini bisa jadi belajar, jadi bisa tahu tentang semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di kepala aku tentang spesifiknya tentang kelapa sawit gitu. Karena kalau aku sendiri ya Pak, jujur, ketika mendengar kelapa sawit, satu, tajir. Iya udah itu doang jujur Pak, jujur ya teman-teman ya. Kalau kita bicara, kamu ini usahanya apa? Kelapa sawit. Mantap, gitu pasti kan. Oke. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah
kenapa itu identik sekali dengan orang-orang yang harus punya silsilah di dalamnya juga? Atau ya kan nggak semua orang bisa tiba-tiba punya usaha kelapa sawit nih Pak. Kebanyakan itu adalah usaha turunan dari keluarga atau mungkin apa. Nah pertanyaannya kalau orang awam pengen punya usaha seperti itu, bukan bekerja nih, Oke. itu bagaimana sih Oke. sistematisnya? Oke. Apakah ada lahan kosong gue tanam deh kelapa sawit apa gitu Pak? Kan kita nggak tahu nih. Oke. Jadi gini Firda, buat teman-teman juga, kelapa sawit itu dia mencapai skala ekonomi sebanding dengan luasan. Jadi kalau kamu punya 5 kali 5 meter, bisa tanam kelapa sawit, cuma nggak skala ekonomi. Jadi semakin luas lahannya, maka skala ekonominya juga semakin besar. Dan kelapa sawit, Firda dan teman-teman, itu kita ibarat harus bersabar. Jadi begitu kita bibit, kita tanam, ini dia butuh 4 tahun baru bisa menghasilkan. 4 tahun. Panennya 4 tahun. Iya. Satu pohon. Yoi. Jadi kamu tanam dari pembibitan, masukkan ke lubang tanam, kemudian dirawat, dipupuk, pokoknya dirawat deh. Itu baru dia menghasilkan. Itu setidaknya 3 tahun terakhir atau 4 tahun. Banyak konsensus bilang 4 tahun. Baru 4 tahun. Di umur keempat. Di umur keempat dia nah abis itu jadi kalikan 4 terus. Enggak. Atau enggak habis? Begitu dia 4. Masa 4 tahun. Dia bisa panen setiap 10 hari, 12 hari. Dan terus sampai dia umur 25 sampai 30 tahun. Nah, jadi di situ tuh satu pohon bisa menghasilkan let's say katakanlah 20 ton per hektar per tahun tuh, dan terus menghasilkan sampai dia umur 25 tahun. 25 tahun, 30 tahun. Kalau 25 tahun atau 30 tahun itu berarti dia udah mati pohonnya. Dia sudah menurun. Jadi sebenarnya itu hebatnya ciptaan Tuhan ya. Iya. Jadi naturally sama seperti manusia, dari mulai bayi terus dia masa puncaknya dewasa produktif sekali, sampai dia tua manula, kemudian turun habis. Gitu. Itu kalau udah misalnya udah 25 tahun atau 30 tahun dia sudah menurun nih Pak secara kualitasnya. Apakah itu ditebang untuk ditanam yang baru? Atau ya emang dimati aja? Ditebang. Itu Tapi namanya, bisa tanam baru lagi kan? ya, namanya di replanting. Karena kalau didiamin aja akan membusuk atau akan merusak lingkungan. Rugi dong, pengusaha rugi. Dia udah nggak menghasilkan lagi kan. Ganti pemain. Jadi ditumbangkan, di replanting. Nah, tadi pertanyaan kamu kenapa itu turun temurun? Jadi di sistem agraria Indonesia itu puncak-puncaknya sawit itu di tahun 90-an ya. Di tahun 90-an, di saat kita selesai masa penguasaan hutan HPH dulu, logging itu selesai, berganti dengan sawit. Dulu perizinannya sangat simpel. Jadi ada areal hutan, kemudian ada izinnya, kemudian ditanam. Nah sekarang tidak sesimpel itu. Sekarang kamu punya satu kawasan, tidak bisa serta-merta ada orang masuk terus tebang pohon, enggak. Sekarang pemerintah meregulasi itu, tunggu dulu, ini meskipun lahan kosong, tapi kita lihat dulu peruntukannya. Jadi kalau peruntukannya dikatakan pemerintah, ini peruntukannya buat hutan lindung, nggak boleh. Jadi sebenarnya nggak asal sembarang hutan juga bisa ditaruh kelapa sawit ya sebetulnya. Secara agronomi itu bisa, tetapi secara regulasi nggak bisa. Iya, karena kalau misalnya nggak dikasih regulasi, semua hutan habis kan. Semua orang pengen gitu, ya nggak sih? Ya. Jadi sebenarnya yang kalau misalnya kita bisa bilang ya kan, mungkin banyak teman-teman di luar sana juga yang mungkin ada yang skeptis tentang usaha kelapa sawit lah. Dikarenakan katanya merusak lingkungan atau apa. Padahal sebenarnya itu udah dipetain ya sama pemerintah sendiri. Maksudnya nggak asal sembarangan dan lain sebagainya gitu kan Pak? Ya, jadi sudah diperuntukkan. Jadi kayak kamu parkir di mall, itu kamu nggak bisa sembarang parkir.
Ini parkir untuk disabilitas, ini parkir woman parking, ini untuk VIP, ini untuk moge kan gitu kan biasa kan. Iya. Untuk yang kaum mendang-mending di sini gitu. Iya. Ya, jadi kira-kira gitu, ada peruntukannya. Gitu. Iya, jadi nggak asal lah ya sebetulnya semuanya itu juga. Enggak. Oke. Tapi Pak, kalau standar batasan untuk kita bisa bekerja di kelapa sawit itu apa sih Pak? Batasan itu maksudnya gimana? Ya kayak misalnya nih ada teman-teman yang pengen daftar ke perusahaan kelapa sawit, tapi mungkin dia belum pernah ini karena di kepala aku tuh bukan secara ininya ya Pak, secara company-nya jadi admin jadi apa, bukan skala itu ya, tapi aku penasaran aja gimana sih kalau misalnya kita tuh pengen bekerja di kelapa sawit, terus apa sih standar-standar yang diperlukan? Apakah misalnya kayak enggak kok untuk di kelapa sawit maupun di perlahanan ataupun di korporatnya, di company-nya, di pusat ibaratnya kita tuh udah start dari yang mungkin lulusan terakhir tuh SMP kita bisa, tapi untukannya ini gitu, levelingnya tuh gimana sih Pak kalau di sini? In general itu sama seperti corporate yang lain. Tapi sawit ini kalau di lapangan dia labor intensive, jadi butuh banyak tenaga. Tadi kan saya bilang tuh pohon kelapa sawit itu kan bisa menghasilkan itu setiap 10 hari 12 hari. Tapi itu kan harus dipanen, dia nggak kayak buah durian jatuh sendiri. Jadi dia tuh harus dipanen tuh, didodos. Didodos tuh kayak dicongkel gitu. Ya dicongkel dari ininya ya, dari dahannya. pokoknya. Nah pertanyaan siapa yang lakuin itu? Berarti kan ada manusia. Iya. Nah, bayangkan 1 hektar itu 10.000 meter persegi, itu kurang lebih ada let's say katakan 130 pokok lah rata-rata. Oke. Dan perusahaan itu biasanya ada 5.000-7.000 hektar. Berarti berapa puluh ribu pokok tuh. Nah, itu harus dipanen sama manusia. Nah, disitulah yang disebut labor intensif. Jadi butuh banyak banget itu tenaga kerja. Jadi kalau yang hard labor itu tamatan SD SMP itu sebenarnya masih bisa bekerja, tapi hard labor ya, panen apa segala semua. Nah tapi kalau kamu sarjana, ya kita juga butuh gitu loh, di corporate-nya, di office maupun di lapangan gitu. Jadi office kebun juga ada. Office kebun? Iya. Ini ngapain Pak? Hah? Ngapain? Ini ngopi. Seru banget ngopi dengan pemandangan pohon kelapa sawit ya teman-teman. Per 10 hari jatuh kayak gitu. Seru tuh. Karena kan ada perlu pengkoordinasian ya di lapangan. I see. Gitu. Berarti banyak juga divisinya ya? Banyak. Terus satu orang megang satu pohon apa gimana Pak? Enggak, tentu ada basis ya, istilahnya basis. Jadi satu orang itu bisa berapa hektar jelajahnya ya. Satu orang? Ya. Berapa hektar? Jadi ada basisnya lah, ada basis masing-masing. Kalau di kita itu namanya family couple. Jadi yang panen itu family couple. Harus semua istri enggak? Iya. Sama istri. Iya. Beneran? Benar. Kenapa gitu Pak? Nah, ini romantisnya. Oke. Kita udah mulai masuk ke sesi curhat teman-teman. Jadi family couple itu suami istri. Jadi si suami mendodos buahnya. Si istri itu dia mengutip yang namanya buah kecil-kecil yang jatuh di sekitar pokok. Itu namanya brondolan. Jadi, kalau yang buah dari pohonnya? Itu kan bongkahan gitu. Okay. Satu bongkah gitu, TBS namanya, tandan buah segar. Nah, setiap pokok tuh ada berjatuhan, karena kan kalau di dodos tuh ada aja yang jatuh, atau sebelum panen tuh ada yang jatuh duluan. Nah, si istri itu mengutip brondolan itu. Jadi tag team ya? Iya, si suami yang panen. Nah, kenapa kita ambil family couple? Karena selain meningkatkan romantisme mereka, juga ternyata kan income-nya kan double. Gitu, iya benar. Membantu untuk urusan perekonomian keluarga mereka juga ya Pak. Dan lebih sedikit turnover-nya.
Karena kan sama-sama bekerja, suami istri. Oh iya. Jadi nggak ada alasan kayak aku izin ya Pak pulang kampung dulu, saya kangen istri saya. Gitu. Nggak ada tuh kayak kamu udah tiap hari ketemu. Iya, Gitu. iya. Bener juga sih. Itu mengurangi ini juga ya, mengurangi faktor perceraian teman-teman. Karena sekarang lagi marak teman-teman ya. Gitu ya. Iya dong, Pak. Lagi marak ya. Lagi marak banget perceraian. Kemarin baru-baru aja ya. Baru-baru ini banyak banget artis kan. Iya. Kemarin si Om itu ya. Iya. Si botaknya. Wow. Podcast number 1 Indonesia. Om Ded, mohon izin. Sekarang tuh saya memperhatikan baca-baca berita tuh. Kalau dulu ya perceraian tuh orang-orang tua gitu. Sekarang tuh sudah semakin ke sini ya. Baru-baru nikah 52 hari udah gara-gara drama Cina. Iya, aku tahu tuh mau ke arah mana tuh. Iya, ya mungkin dia drama Cinanya sambil yang kita nggak tahu ya guys. Atau mungkin emang dia sensi aja dengan drama Cina, kita nggak tahu, ya kan? Tapi memang benar gitu ya. Katanya gitu dia. Oh. Dan sekarang Pak, tingkat orang juga mau menikah jadi menurun. Oh ya? Gimana tahu? Aku baca di mana ya? Kayak secara data statistik perceraian meningkat, Oke. tapi keinginan orang-orang buat menikah menurun. Kenapa? Saya juga nggak tahu tuh. Enggak, maksudnya Mungkin karena ketakutan ngelihat apa yang ada di sosial media. Karena sebenarnya gini, buat aku ya, aku tuh pun sering banget bilang di podcast aku juga gitu. Karena kan sekarang akses digital itu udah mudah banget. Kita tuh bisa nyari informasi tuh dengan gampangnya gitu. Tapi mungkin secara inteleknya kan kita belum sanggup. Bisa jadi. Secara personality kita untuk boundaries kita untuk bisa memilah-milih mana yang maya dan yang tidak kan. Iya, iya. Agak blur tipis ya? tuh, agak blur Iya, iya. Ibaratnya dulu kita kalau mau ngajak main teman tuh datang ke rumahnya manggil-manggil terus beneran main kelereng tatap mata. Sekarang Firda, iya. main yuk gitu. Ya kan. Kalau sekarang kan kita tinggal chat, pas udah ketemu sama-sama sibuk main HP scrolling, kayak ngapain ketemu gitu kan secara logikanya. Ya mungkin juga karena itu kali ya, kayak faktor apa yang terlalu banyak dilihat di sosial media yang memang sangat mudah aksesnya untuk kita cari tahu. Jadi makin banyak orang nggak bisa punya boundary sama diri sendiri. Kayaknya sih karena itu kenapa orang takut ya. Jadi kayak ini artis ini begini, ini artis ini begini, gampang terpengaruh jadinya gitu loh Pak. Oh. Menurut aku kayak salah satu faktor kenapa orang takut nikah tuh ya karena mungkin boundary dia dengan dunia mayanya tidak ada. Atau mungkin pengenalan dan pemahaman dia dengan dirinya dia sendiri belum begitu kuat, sehingga mudah untuk digoyah dari apa yang dia lihat doang. Belum tentu apa yang udah dia bisa alamin kan. Iya. Kadang banyak orang yang nggak bisa belajar di kolamnya sendiri lagi. Oh ya? Iya, bagus tuh kata-katanya. Maaf, blank. Saya baru dengar ini. Tidak bisa belajar di kolamnya sendiri. Karena buat aku ya, aku ngerasa kegagalan adalah keberhasilan yang sesungguhnya kalau kita bisa memaknai. Karena banyak semua orang pernah gagal Pak. Bahkan kita pernah gagal di tempat yang sama. Betul. Di kejadian yang sama. Betul. Tapi kan gak semua orang bisa memahami bahwa kenapa dia gagalnya. Dan mengambil pelajaran. Betul. Kadang ada orang yang kayak yaudah gue gagal doang, besoknya yaudah gak apa-apa, ntar gue lewatin lagi. Tapi nangis juga, ya ngapain? Kenapa gak pakai perisainya gitu kan. Tapi kenapa nggak survival moodnya ditingkatkan? Nah itu dia, makanya aku bilang gak banyak orang yang bisa belajar di kolamnya sendiri. Karena mungkin dia udah pernah masuk ke kolam itu, tapi lupa aja caranya berenang kan. Ya. Makanya gak nyampe-nyampe tepian. Ujungnya kesiram ombak terus. Oke. Ini Bagus ya. Makasih loh guys. Akhirnya gak kosong-kosong banget ya aku ya. Tapi itu menurut aku kalau kita tadi bicara soal pernikahannya, kenapa orang banyak nggak mau ya. Terutama Gen Z, bukan nggak mau kali, lebih ketakut. Tapi kenapa? Oke, itu nggak mau. Tapi kenapa juga banyak yang gagal ya? Se-fragile itu, serentan itu untuk pecah gitu loh. Karena aku juga nggak tahu, aku belum menikah juga. Kisah asmara aku juga tidak baik ya teman-teman. Mungkin aja ini bisa jadi mungkin aja karena aku banyak bercerita, banyak juga mendengarkan teman-teman yang lain ketika di podcast, atau mungkin aku juga suka ketemu banyak orang baik dari berbeda-beda kalangan usia gitu, yang mungkin aku suka ambil intisari dari pelajaran yang mereka bisa kasih ke aku gitu. Mungkin tidak semua orang bisa berjabat tangan dengan pasangannya untuk membangun rumah ternyamannya. Mereka cuma taunya gue pengen bangun rumah.
Tapi bentuk rumahnya seperti apa, bahan bakunya milih yang mana, penempatan tata letak daripada perabotannya itu mau ditaruh apa, itu tuh belum jabat tangan sama pasangannya. Jadi kayak masih inginnya masing-masing. Sesimpel gini bahasanya. Tidak banyak orang bisa ngobrol hard conversation sedari awal mereka berhubungan. Oke. Banyak ketemunya pas udah kejebak. Udah terlanjur lama baru nih ngomongin tentang hard conversation. Habis itu Hard conversation itu such as beda-beda. Banyak hal. Misalnya kayak hard conversation tuh bicara faktor ekonomi itu hard conversation menurut aku. Untuk sama Iya. pasangan ya. sesuatu yang Yang sensitif. nggak enak dibicarakan, Iya. tapi harus dibicarakan. Betul, sesuatu hal yang sensitif. Ya, contoh kamu punya gaji berapa, saya punya gaji berapa, Iya. terus nanti kita setelah merit Akan gimana? gimana? Terus apa sih yang kamu harapin dari seorang istri? Bukan dari aku dulu. Kamu harapinnya apa? Kamu punya harapan apa nih untuk menjadi istri kamu tuh apa? Oke. Apa sih tugas-tugas istri menurut pandanganmu? Terus kalau aku jadi istrimu, kamu berharapnya aku seperti apa? Itu kan beda-beda tuh, Pak. Ya, Pertanyaan itu aja walaupun ujungnya sama, tapi kan punya dua konteks yang berbeda. Nah, menurut aku se-hard conversation itu tuh jarang bisa dibicarakan sama pasangan kita. akhirnya masing-masing pihak berasumsi. Iya. Kalau enggak berasumsi, cuma sabar-sabar doang. Iya. Kayak jadinya capek sendiri aja sih. Mungkin karena itu ya banyak orang yang mungkin belum settle dan banyak yang berpisahnya juga karena mereka belum firm sedari awal gitu. Oh, Sebagai kita. oh, Masih sebagai masing-masing. Sedangkan kan kalau udah berumah tangga atau menjalin hubungan, udah nggak ada aku, udah nggak ada kamu, adanya kita. gitu ya. Ketika jadi kita kan berarti dua-duanya harus sejajar. Nggak apa-apa kok beda dikit, tapi yang penting jangan jauh. Iya. Kayak lagu apa tuh, Firda? Lagu apa, Pak? Tiba-tiba ditembak. Anjay, kaget. Ya Allah. Tidak ada aku dan tidak ada kamu, yang ada kita. Saya takut beda nih referensi lagu kita nih, Pak. Sejujurnya nih. Iya, iya, iya. Kadang begitu, saya melihat juga beberapa teman berasumsi dan termakan ekspektasinya sendiri. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya ekspektasi itu boleh, berharap itu boleh. Yang nggak boleh adalah harapan itu harus dipenuhi sama orang lain Dan dipaksakan. dan dipaksakan. Karena kalau misal ketika kita menyuruh orang lain untuk memenuhi ekspektasi kita, ya jadi berat sendiri karena kita nggak bisa ngatur orang lain kan. Yang bisa kita atur cuma diri kita sendiri. Tapi kan bisa dikomunikasikan. Bisa, tapi kan nggak semua komunikasi itu bisa menghasilkan aksi yang baik. Ya, oleh karena itu kita berkomunikasi kan. Iya. Iya. Terus semua hal tuh bisa dibicarain toh Pak sebetulnya. Iya, Tapi nggak semua hal bisa dilakukan dengan benar. Betul. Dan nggak bisa juga harus dipaksakan. Itu sih. Jadi kayaknya makanya bagus tuh tadi tuh family couple. Iya. Kayak perusahaannya bagus ya teman-teman nih. Menjaga keharmonisan itu biar sering ngobrol Iya. sambil ngobrol Sambil gitu nyodos, kan. nyodos. Sambil nyodos ngobrol, sambil Iya. apa ngobrol. Iya, Bagus. betul. Ya, karena kita punya pengalaman tuh, Firda. Turnovernya tinggi. Itu tadi tuh namanya suami istri berpisah. Karena kan kita banyak kalau tenaga panen itu impor. Oh, Impor tuh maksudnya begini, impor dari luar daerahnya. iya. Jadi misalnya kita punya di Kalimantan Utara tuh, Nunukan, banyak tenaga panen itu dari luar. Jadi kalau tidak family couple, turnovernya tinggi sekali. Tapi kalau misalnya nih Pak, mereka udah masuk, tapi tiba-tiba di pertengahan mereka lagi kerja udah 2 tahun misalnya, mereka bercerai. Apakah itu dua-duanya dikeluarin atau enggak? Pertanyaannya bagus ini. Iya kan? Biasa dua-dua bukan dikeluarin, perusahaan tidak mencampuri urusan domestik. Oke. Jadi perusahaan tidak boleh mem-PHK seseorang gara-gara dia bercerai. Oke. Nah, selama mereka, ya kalau mereka memutuskan untuk tidak bersama di rumah, tapi bisa akur di lapangan dan memenuhi output, ya kita fine-fine saja. Tapi kalau dia memilih keluar, perusahaan tetap ya nggak apa-apa, berarti ini suaminya aja misalnya gitu. Misalnya istrinya kayak ya udah Pak aku resign ya misalnya gitu. Terus kayak ya nggak apa-apa kalau suaminya doang yang bertahan. Kita cenderung lebih memprioritaskan family couple. Jadi kalau misalnya suaminya yang bertahan, ya mungkin kita relokasi, pindahin kamu di sini aja, gitu. Karena yang ini family couple. Oh, bagus dong berarti tetap mempertahankan. Nanti kamu cemburu sama yang di situ. Atau kalau enggak, kalau kita pasangkan dengan yang lain, nanti repot juga. Gitu. Iya bisa jadi gosip baru tuh ya kan, fitnah nanti Bisa jadi ujungnya cinlok kan. deh nanti. Iya. Berantem deh ya kan, ujungnya saling viral-viralan. Capek banget. Iya sih. Bagus, Apalagi bagus. Firda, emang kamu pengen tahu? Jadi blank tuh kan. Tadi banyak banget tuh pertanyaan saya padahal. Start dari sekolah dasar udah ya. Pokoknya intinya kalau buat di lapangan mah sebenarnya asal dia mau untuk bekerja aja kan. Ya.
Terus divisinya pasti banyak. Kalau korporat ya standarnya korporat Ya, lah ya. ya. Semuanya juga pasti Ya. sama kan. Terus tadi aku mau nanya juga, kalau misalnya kita nih yang banyak orang mikir, kita tuh Gen Z ya Pak maksud aku. Iya, Banget iya. kan, tenang aja. Nah para Gen Z ini, Saya milenial awal. Bapak berapa? Milenial awal saya. Berarti milenial awal tuh berapa guys? 81. 81. Ya, 81 berarti sekarang umur berapa ya? sekian. Terima kasih. Masa gitu tektoknya? Dihitung. Ya aku matematika bodoh banget lagi Pak, soalnya jujur deh. Oke. Terus Tapi aku mau nanya juga deh, kan mungkin banyak teman-teman yang ngerasa kalau misalnya di company perusahaan sawit itu kaku. Sekaku itu nggak sih Pak korporat ini? Asjay, company-nya Bapak ini maksudnya. Kalau aku lihat dari Bapaknya sih nggak ya teman-teman ya? enggak, justru Firda, teman-teman, prinsip value yang ada di kita itu pertama enjoy your work gitu loh. Jadi kalau kamu lihat di nanti kamu lihat staff area di sana, itu segenzi itu kita. Oke. Ya, jadi semua tipikal Gen Z human kayak Glenn ini kan jarang-jarang ini modelan kayak gini gitu. Masuk aja gitu loh. Jadi se-fleksibel itu kita. Mulai dari outfit, mulai dari percakapan, ya secair Gak itu. kaku-kaku itu banget berarti ya. Beda sama zaman dulu ya. Kalau zaman dulu tuh sawit itu sangat identik dengan budaya karena dia dibawa dulu sama Belanda ya. Corporate industri sawit ini itu awal sekali kan tumbuh besar sama Belanda. Jadi Belanda yang sisi manajemen, kita orang nasional lokal itu bekerja. Dan itu budaya itu terbawa terus sampai tahun 90 2000-an awal. Kamu bayangkan dulu waktu kita bekerja dulu ya. Bukan di perusahaan ini, tapi dulu. Itu kita asisten misalnya, itu nggak boleh satu meja makan sama manajer. Nggak boleh. Oh berarti dulu ada senioritas ya? Oh iya, bukan senioritas lagi. Dulu penjajahan. Dalam konteks yang tadi ya, Belanda sama orang Indonesia. Oke. Pekerja sawit. Jadi kalau kebun-kebun sawit yang lama, yang udah tua-tua kayak di Medan itu kamu bisa melihat jejak-jejak Belanda di sana. Foto-fotonya lengkap. Nah budaya itu berkembang dan turun-temurun. Bisa dipahami sih, karena ribuan hektar kan. Kalau tidak diatur sedemikian rupa dalam sistem komando dan yang keras, kamu bayangin, kamu panen di sana ya, nanti dia panennya di sana, atau malah nggak kerja. Harusnya bisa panen sekian ton, dia cuma sekian ton. Nggak bisa Pak, capek Pak, malas Pak. Nah kalau budayanya tidak dibentuk, budaya orang kebun, maka bisa sia-sia. Harusnya panen sekian ton jadi sekian gitu. Nah 2010-an ke atas budaya itu dipecahkan. Banyak perusahaan-perusahaan besar itu sudah shifting dari budaya yang seperti itu. Jadi sekarang budayanya lebih cair, Lebih fleksibel lah ya. lebih fleksibel. Kita kalau makan, ayo bareng-bareng sama semua gitu. Kalau dulu nggak boleh. Manajer di sana, asistennya di sana nggak boleh. Jadi pertanyaannya, jawabannya sekarang sudah se-fleksibel itu. Sudah lebih YOLO ya teman-teman. Ya YOLO. YOLO. Iya. Apaan YOLO? Lanjut aja dulu Pak. Kita terlalu panjang nanti bahas gitu. Agak nggak penting itu sebenarnya buat dibahas sih. Ya. Tapi kalau misalnya nih Pak, aku juga mau nanya tadi ada tuh pertanyaan di kepala aku tiba-tiba blank. Aku juga mau tahu kalau misalnya. Udah sambil minum ya? Iya Pak. Ada logonya teman-teman. Ini Pak. Keranjang kuning. Oke. FAP Agri. Singkatan dari? Gak ada, FAP aja. Oh. Gak ada singkatan apa-apa, emang FAP aja? Iya. Gak ada arti apa-apa? Enggak. Baik, lanjut. Oke. Kenapa logonya gini Pak? Ini logo 3 hati.
Ada artinya dong pasti. Ada. Nah itu dia. Filosofinya keluarga kan. Jadi ada 3 sosok yang harus diberi kasih sayang. Ya, kira-kira begitulah. Bagus juga ya filosofinya. 3 hati. Banyak orang bilang kayak logo bank ya, kayak logo. Iya, sejujurnya. Gak ada hubungannya. Sama kayak logo kartu ya. Tahu gak sih Iya, apa yang yang keriting itu loh? keriting-keriting, Iya iya, kan, mirip. iya. Tapi bedanya ini love aja. Iya. Gitu sih. Keren Pak. Nah, Lagi buka locker Pak. locker itu selalu ada. Oh iya. Iya. Locker itu selalu ada, selalu ada. Kalau di lapangan yang tadi pekerjaan itu selalu ada. Nah kalau di office. Kalau di office ada kayaknya lagi ada. Nah teman-teman kalau mau Iya. tuh aku kasih tahu ya guys. Lihat di LinkedIn kita, lihat di FAP Agri. Ya. LinkedIn ya, ya. Oh, kita nggak bisa jalur titipan ya? Bisa Masa dibicarakan. gitu ya? Nah itu ya kita suka nih teman-teman. Seru. Iya, gitu. Minimal Gen Z di sini umur berapa Pak? Terakhir itu kayaknya berapa Glenn? Baru SMA ya? Lulus SMA tuh berarti sekitar berapa ya? 19 tahunan? Iya. Apa? Iya, Oh. iya. 19 tuh udah bisa. Banyak Di- tuh yang di office. baru lulus kuliah banyak juga. Iya sih, iya fresh graduate emang lagi butuh banyak pekerjaan sih Pak. Kan pekerjaan kebetulan ada banget nih kan Iya, Pak. iya. Gitu. Jadi apa namanya? Seiring dinamikanya perusahaan, kita juga butuh banyak ya. Banyak dan kita berkembang gitu loh. Tapi Pak, di sini tuh suka ada bikin event-event gitu gak sih Pak? Sering. Bukan event ulang tahun company ya Pak? Itu kayak normal banget, normal gitu. Sering. Setidaknya beberapa kali dalam setahun lah ya. Sudah pasti setahun sekali ketika kita kick off meeting itu pasti ada event besar. Mana proposalnya? Ada Pak, tenang aja. Emang ke situ sih arahnya ya. Langsung dibaca, keren. Tapi ini perusahaan ini tuh support UMKM apa aja sih Pak? Ya, jadi Ada nggak kerja sama UMKM? ya, jadi kita punya namanya program IGA. Oh, oke. Ya, IGA itu Income Generating Activities. Oke. Jadi namanya juga income generating. Jadi bagaimana konsep CSR kita itu memberdayakan. Jadi kita bukan kasih ikannya, tapi kasih kailnya. Nah, jadi itu yang kita sebut income generating activities. UMKM ini kita coba untuk mulai dari awal sekali mereka berkembang sampai jadi besar. Sekarang lagi kita galakkan itu di Kaltara ya, di Nunukan sana. Jadi ibu-ibu olahan singkong. Oke. Fun fact-nya Firda, di Nunukan itu masyarakat Kita lupa, Nunukan tuh daerah mana teman-teman? Kalimantan Utara. Oh, oke. Ya, Kalimantan Utara itu utaranya Kalimantan. Iya. Di atas. Kalau di peta di situ-situ aja lah pokoknya ya Pak ya, nggak Dia berubah ya. berbatasan sama Malaysia. Hah? Oh iya. Ya, Malaysia yang sana ya, Sarawak dan sana lah. Oke. Jadi masyarakat di sana itu hampir setiap hari itu makanannya singkong. Singkong yang diolah jadi kayak pepeda gitu. Jadi dikentalin gitu, terus dimakan pakai ikan gitu. Jadi di belakang rumah mereka itu mereka banyak tanam pohon singkong. Oh, oke. Nah, banyak dong stok singkongnya. Iya. Sementara yang dimakan sedikit. Jadi banyak sekali singkong yang terbuang. Oke. Nah, dari situ kita coba melihat apa potensi ekonominya. Nah, jadi kita bangunlah satu konsep menggerakkan desa, memanfaatkan yang ada. Singkong itu sampai sekarang singkong itu bisa diolah jadi brownies, jadi bolu gulung, selain keripik ya, jadi macam-macam. Dalam bentuk olahan mokaf tadi. Oke. Nah, gitu. Itu udah tersebar di beberapa daerah Pak UMKM-nya. Kita Fokusnya itu. baru naik nih di Nunukan lah. Nunukan tuh Kalimantan Utara tadi tuh. Yoi, iya. Karena lahan di situ juga. Karena tadi potensi berbasis potensi yang ada di masyarakat tadi, Oh. gitu. Kalau ini lahannya daerah mana Pak? Maksudnya?
apa perusahaan FAP. Di Kalimantan juga. Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur sama Riau. Oke. Ya. Kalau ini baru ingat. Kalau nanam kelapa sawit itu bisa di setiap tanah apapun. Prinsipnya bisa. Ya, Prinsipnya yang tadi bisa. kan, tapi Ya. cuma nggak boleh karena perizinan Ya. gitu-gitunya doang aja. Atau ada spesifikasi kayak sebenarnya lebih bagus kalau yang gimana Ya. gitu. Pada prinsipnya bisa, tetapi yang mempengaruhi nanti iklim dan lain-lainnya. Oh gitu. That's why kamu nggak pernah dapat itu pohon kelapa sawit di Amerika, di Kanada, nggak pernah dengar kan? Karena Nggak cocok iklimnya. Gitu. iklimnya kalau buat kelapa sawit lebih bagus yang Katulistiwa. Antara curah hujan dan panas, kelembapan, dia memang berimbang. Makanya garisnya kelapa sawit itu ada di kita Indonesia, Malaysia, kemudian sampai ke Afrika sana tuh. Gitu. Jadi ini adalah kelapa sawit ini adalah berkah juga nih, keunggulan Indonesia gitu. Karena nggak bisa sembarang negara. nggak bisa ditandingin tuh. Amerika, Eropa tuh bener-bener nggak bisa ditanam di sana. Walaupun sebenarnya di setiap tanah tuh bisa, cuma buat di sana iklimnya tidak Nggak sangat bisa, mendukung nggak gitu bisa. aja. Ya akhirnya mempengaruhi soil fertility-nya kan, kesuburan tanahnya beda. Oh gitu. Sementara kelapa sawit menghasilkan minyak dan lain-lain yang mereka konsumsi kan. Iya. Nah, jadi skincare kamu tuh sebenarnya ada kandungan minyak sawitnya juga. Oh iya. Iya. Pasta gigi, Masa sampai pasta gigi? ya kamu jangan bayangin ada minyak di situ, enggak. Tapi ada substansnya, ada zat-zat tertentu yang turunan dari sawit itu dipakai untuk itu. Jadi sebenarnya kelapa sawit itu bisa untuk apa aja, Pak? Apa aja, hampir semua yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya, Yang kita konsumsi ya, tapi maksudnya. termasuk es krim, margarin, kemudian minyak makan udah pasti kan, Iya. ya, donat kamu itu ada kandungan di sana, coklat, Serius? kemudian Dari apanya sih? turunannya. Olahan yang apa? Ini awam nih. Iya, Pelan-pelan ya, Pak. Iya, iya. Dapat nih buah, tak, ya kan kita ambil. Iya. Dikelola nih. Iya. Apanya zat apanya yang diambil? Jadi sawit Gimana caranya? satu kan jatuh tuh, Iya. panen, panen. Kemudian dia itu bisa menghasilkan CPO. CPO itu crude palm oil. Dia bisa menghasilkan kernel bungkil sawitnya. CPO-nya itu bisa turunannya macam-macam lagi, difraksinasi lagi. Termasuk ke energi. Kamu familiar dengan biosolar kan? Jadi bisa sampai ke energi itu. Jadi dia diturunkan lagi, diturunkan sampai ke situ. Ibaratnya itu baru buahnya ya, manfaatnya udah segitu Ya, banyaknya ya. dan banyak sekali gitu loh. Tapi pohonnya sendiri bisa nggak? Ada manfaatnya juga nggak? Saya kayak batangnya. Ada untuk kalau udah nggak berbuah ya. Kalau udah nggak berbuah. berbuah itu bisa untuk kayu pada umumnya gitu loh. Oh, tapi nggak yang buat kita konsumsi. Enggak. Oh, ya paling buat furnitur berarti ya. Ya. Buat furnitur tuh bisa. Ada sih gula aren dari sawit ada, tapi nggak masif. Gula aren dari sawit. Iya. Dari pokok yang ditumbang tadi itu ada bisa menghasilkan gulanya juga. Oh gitu. Tapi nggak marak. Enggak. Bedanya sama gula aren biasa apa, Pak? Sama-sama enggak. Kayaknya hampir enggak ada, sama-sama manis. Kayak gula aren pada umumnya. Tapi kenapa tidak banyak ya Karena sulit kali ya, dapatnya ya? dan skala ekonominya kecil. Oh iya, tadi aja butuh 25 tahun sampai 30 Iya, tahun dulu ya per pohon itu pun. Iya. Wow. Ya, jadi sebegitu banyaknya kelapa sawit itu bermanfaat di kita, gitu. Nah, kembali ke tadi itu di Eropa di sana tuh secara produk mereka pakai, tapi kan mereka nggak bisa menghasilkan. Coba, kira-kira sedongkol apa kira-kira kan? Jadi untuk itulah mereka mengatur sedemikian rupa. Mereka kan banyak dari biji bunga matahari, rapeseed untuk olahan minyak
cooking oil mereka ya, yang itu sangat memakan luasan. Jadi kalau dibandingkan itu kelapa sawit ini paling efisien dalam menghasilkan 1 liter minyak makannya, kira-kira gitulah. Dibandingkan biji bunga matahari. Iya. Yang dimana tempat kalau di negara lain itu yang lebih works dibandingkan tanam kelapa sawit. Iya, gitu. Tapi sebenarnya Indonesia tuh kaya banget ya teman-teman ya. Iya, luar biasa. Dengan apapunnya dia tuh bisa jadi gitu kita. Sekarang pesawat itu sudah mulai memakai namanya sustainable air fuel (SAF). Jadi itu salah satunya memakai Dari kelapa sawit. kelapa sawit. Nanti ke depan begitu. Kamu masak gorengan itu kan ada minyak jelantanya tuh. Iya. Itu bisa diolah jadi energi. Jadi pesawat itu nanti pakai kayak gitu. CO, use cooking oil. Sederhananya begitulah. Jadi diolah lagi, itu bisa menjadi sumber energi. Itu lebih ramah lingkungan gak sih Pak? Iya, daripada dibuang ke Iya sih. parit, ke sungai. Oh kalau misalnya udah ngaku tuh iya sih dibuang Iya. sih. Bener kan? Itu tuh masih bisa dimanfaatin lagi Iya. buat yang lain. Iya. Ya kali aja kan pesawat pakai listrik kita nggak tahu Pak. Kita nggak tahu ya kan. Ternyata bisa pakai sawit teman-teman. Ntar dulu listriknya ya kan. Kalian lagi stres gitu. Pesawat EV gitu ya. Iya. Semua kan apa lagi listrik Pak Iya, sekarang. bener. Ya kali aja kan ada. Tapi ternyata ada solusi lain itu dari Iya. kelapa sawit. Iya. Mungkin dari sisaan minyak jelantah yang ada di rumah ternyata itu bisa berguna juga lagi ya. Segitunya ya kelapa sawit. Ya, Iya. bagus deh, bertahan deh teman-teman di kelapa sawit. Kami masih membutuhkan skincare nih kebetulan. Iya. Jadi gitu Firda. Apa lagi? Sejauh ini sih, oh ini kita tuh kalau explore impor gitu repot nggak sih Pak? Ada misalnya ada kan kita tadi tuh balik lagi kan nggak hanya Indonesia ya, ada Malaysia, ada negara-negara lain. Apa yang bikin kita tuh lebih bagus satu secara kualitasnya atau ada nggak sih standar-standarnya? Misalnya kalau kayak emas kan berapa karat atau Ya. kayak batu bara kan ada berapa ini gitu-gitu kan untuk bisa sampai ke ekspor keluar. Terus Ya. biasanya negara lain ya, negara pembeli gitu kan. Konsumen tuh lebih suka dengan hasil negara mana? Apakah kita paling terbaik atau gimana? Ya, jadi kalau CPO, jadi runutannya buah sawit tadi itu kan masuk ke pabrik. Ya. Kemudian dia direbus dan diolah menjadi CPO. CPO itu crude palm oil. Jadi minyaknya masih mentah banget. Oke. Itu belum bisa dipakai yang goreng-goreng, bukan. Dia harus masuk ke refinery lagi, pengolahan dari CPO itu. Tentu dalam setiap proses pengolahan ini itu ada standar industri. Oke. Jadi kadar airnya berapa, kadar minyaknya berapa, macam-macam. Nah, Indonesia sudah pasti kalau kamu familiar dengan konsep hilirisasi, semakin hilir, semakin nilai tambahnya bagus kan. Kayak nikel tuh, Iya. ya kan. Semakin hilir dia, nilai tambahnya semakin bagus. Jadi kita sekarang itu di refinery lagi menjadi macam-macam supaya nilai tambahnya bagus. Kamu bayangkan kalau tidak ada refinery, tidak ada hilirisasi itu, CPO dijual ke luar, kemudian mereka olah jadi minyak goreng misalnya, terus dijual lagi ke kita, Sama aja bohong ya. sama aja bohong kan, sama mahal kan. Tapi ini pemerintah dari waktu ke waktu mencoba terus menggalakkan hilirisasi, termasuk ke biodiesel tadi. Gitu. Jadi berarti makin banyak nih si hasil dari kelapa sawit Ya. ini bisa untuk kita perolahkan atau kita olah ke mana jadi apa-apa segala macam. Itu justru nilai plusnya kalau kita mau membandingkan dengan negara-negara lain atau secara dunia lah ya, seperti gitu. Ya. Jadi semakin hilir, semakin banyak teknologi inovasinya, ya semakin banyak nilai tambah kita. Instead of kita ya ekspor bulat-bulat aja gitu. Tapi sebenarnya bisa kan? Untuk Eksplor bulat-bulat aja juga sebenarnya bisa. tapi Cuma sayang aja. sayang aja gitu. Meskipun investasi untuk refinery kan juga besar. Oh gitu. Oke. Ternyata tetap ada standarnya teman-teman ya. Ya. Makanya tetap dibutuhkan ahli-ahlinya untuk menggali lagi potensi-potensi dari si buah ini gitu kan. Ya. Nice. Oke, Ya. terjawablah pertanyaanku. Oke. Kan, guys. Ya. Terus. Jadi
teman-teman, dari Firda udah banyak tuh pertanyaan-pertanyaan. Mungkin nanti next session kita akan minta untuk komen di Iya. bawah, apalagi titip pertanyaan. Mungkin Firda nanti ada next session lagi untuk kita bincang-bincang. Amin ya Allah. Mana tuh ada proposalnya juga. Iya, host tetap saya ikhlas jujur. Tapi jangan nanya saya tentang sawit ya, mohon maaf nih. Si ngerti gitu. Kamu tadi nanya-nanya event itu mengcover apa aja memang manajemen kamu? Pak ini dibahasnya di on cam banget Pak. Agak kaget loh saya. Nggak apa-apa. Oh enggak sih, aku tadi nanya event karena biasanya kan kalau para Gen Z gitu juga nyariin kan apakah ada misalnya di company itu suka ada ngadain apa gitu, itu suka jadi poin plus untuk kita mau daftar misalnya gitu. Oh, oke. Nah cuma kalau aku di perusahaan aku yang dulu itu kita ngerjain apa aja sih Pak? Festival kita bisa, private event kita bisa gitu-gitu. Private event itu gimana maksudnya? Misalnya kayak event tunggalnya PT Bapak mau ada launching kayak misalnya apa ya contohnya? Misalnya ada satu perusahaan A lah gitu kan, dia mau launching suatu hal yang baru, entah aplikasi, entah apa-apa segala macam, dia mau bikin private event khusus untuk nasabah-nasabah atau kayak konsumen klien-kliennya dia yang VIP gitu-gitu. Nah itu kita bisa bikin. Oh, dulu, sekarang Sekarang masih. masih. Oke. Maksudnya kita bisa bikin kayak gitu apa aja, bayar request aja Pak. Oke. Kita masih lagi ada duitnya Yang penting ada guys. duitnya. Iya kan. Oke. Deal-dealan aja itu kan. Iya. Oke. Gitu. Baik. Teman-teman sekali lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan di komen baik di channelnya kita maupun punya Firda. Boleh. Ya, nanti kita ada sesi berikutnya kalau kita bincang-bincang. Betul. Amin ya teman-teman ya. Tolong dibantu tanya-tanya apa yang dirasa kayaknya enggak deh, kayak gue Gen Z juga tapi gue mau nanyanya lebih ke sini deh. Itu boleh aja, siapa tahu kan bisa terjawab jadinya gitu loh guys. Oke, Firda. Thank Thank you. you. Terima kasih sekali Terima kasih juga, atas Pak. waktunya. Sangat senang bisa bertemu dan ngobrol-ngobrol. Senang juga. Baik teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya di Feel the Cup because I know you know. Bye-bye. Bye bye.